Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة rahimani wa rahimakumullah. Masih kita pada ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan, memerintahkan dengan ditekankan dan ditegaskan agar kalian jangan beribadah kecuali kepadanya. Dan ini sudah dibahas makna la ilaha illallah, la ta'budu illa iyyah. Jangan beribadah kecuali kepadanya. Karena terkandung di dalamnya an-nafi wal itsbat. Peniadaan dan penetapan. Peniadaan seluruh ibadah kepada selain Allah dan penetapan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti persis dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha maknanya penafian ibadah pada semua ilah. Illallah dikecualikan Allah, berarti hanya penetapan atau penetapan hanya untuk Allah saja al-ibadah. Dan wasiat kedua dari Allah Subhanahu wa taala bil walidaini ihsana. Apa takdirnya? Wa qadha rabbuka na'am an tuhsinu bil walidaini ihsana. Diwasiatkan agar kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Bi idmar an tuhsinu bil walidaini ihsana. Sudah dibahas bahwa dalam masalah berbakti kepada kedua orang tua memiliki sekian banyak dalil-dalil, hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk berbakti pada kedua orang tua. Di antaranya apa saja? Anta? Hadis ya, hadis-hadis tentang masalah orang tua. Ridha Rabb fi ridha al-walidain. Jayyid. Apa lagi? Anta? Raghiba an famri'in adraka abawayhi aw ahadahuma lam yadkhul al-jannah. Baik. Hadis apa lagi? Ala udabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Qulna bala ya Rasulullah. Al-ishraku billah wa uququl walidain
فكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. Asyahid, uququl walidain, disebut dosa besar yang paling besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Artinya wajibnya berbakti pada kedua orang tua adalah perkara yang sangat besar, sehingga pertentangannya atau lawannya juga dosa yang sangat besar, akbarul kabair. Apa lagi? Nah, baik. Rasulullah SAW ketika naik mimbar menyatakan amin, amin, amin. Ini mirip dengan yang tadi, tetapi ini lebih lengkap. Ada 3 perkara. Para sahabat menyatakan alama amanta, apa yang kau aminkan? Dijawab atani Jibril, datang kepadaku Jibril dan menyatakan raghima anfum ri'in dzukirta indahu falam yusalli alaik. Semoga celaka, semoga rugi orang yang disebut namamu di sisinya tapi tidak bersalawat. Qul amin, katakan amin. Maka Nabi menjawab amin. Yang kedua, raghima anfum ri'in dakhala syahra Ramadan thumma kharaja wa lam yughfar lahu. Semoga rugi, semoga celaka seorang yang masuk padanya bulan Ramadan sampai keluar lagi dalam keadaan dia tidak mendapatkan ampunan. Qul amin, katakan amin. Maka Nabi menjawab amin. Yang ketiga, yang berkait dengan pembahasan kita tentang orang tua. Kata Jibril, raghiba anfum ri'in adraka abawaihi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Semoga rugi, semoga celaka seorang yang menemui atau sempat bertemu kedua orang tuanya atau salah satunya, tetapi tidak bisa masukkan dia ke dalam surga. Qul amin, katakan amin. Maka Rasulullah SAW menjawab amin. Doa malaikat yang termulia diaminkan oleh manusia yang termulia. Maka ini adalah pernyataan bahwasanya orang yang disebut ini adalah orang-orang yang rugi, yang disebut nama Nabi tidak bersalawat, yang masuk bulan Ramadan tetapi tidak bisa memanfaatkannya sehingga tidak mendapatkan ampunan. Dan yang ketiga, seorang yang sempat bertemu kedua orang tuanya atau salah satunya tetapi dia tidak bisa memasukkan atau tidak bisa menjadi sebab memasukkannya ke dalam surga. Padahal betapa mudahnya untuk masuk surga kalau orang tua masih ada, yaitu ridha Rabb fi ridhal walidain wa sakhatuhu fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah pada keridhaan kedua orang tua dan kemurkaannya pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis berikutnya, an Abi Usaid As-Sa'idi. Dari Abi Usaid As-Sa'idi, qala baina nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika kami duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, id jaa rajulun min Bani Salimah. Tiba-tiba datang seseorang dari suku Bani Salimah. Faqala, kemudian berkata, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai' ubirruhuma bihi ba'da mautihima? Faqala na'am, as-salatu alayhima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima min ba'dihima wa silatur rahim allati la tusal illa bihima wa ikramu sadiqihima. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wal ahaditsu fi hadzal ma'na katsiratun jiddan. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan juga Ibnu Majah dalam sunannya. Datang seseorang dari Bani Salimah kemudian berkata, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'? Apakah masih ada tersisa bakti kepada kedua orang tua yang aku bisa kerjakan, ubirruhuma, yang aku bisa lakukan ba'da mautihima, setelah kematian keduanya? Ini karena di antaranya mereka mendengarkan hadis Nabi SAW, siapa yang bertemu kedua orang tuanya atau salah satunya, maka dia sangat mudah untuk masuk jannah. Sungguh rugi kalau dia bertemu orang tuanya tapi nggak sempat atau nggak bisa menjadi sebab masuk ke dalam surga. Berarti kalau masih ada orang tua, wabihi wa ni'mah, itu satu kenikmatan besar. Tetapi yang ditanyakan sekarang, ya Rasulullah, bagaimana dengan kami yang sudah tidak memiliki orang tua? Orang tua telah wafat, telah meninggal. Hal baqiya
min birri abawayya syai', apakah tersisa dari bakti kepada kedua orang tua sedikit saja sesuatu? Ubirruhuma ba'da mautihima, yang aku bisa lakukan setelah kematian keduanya? Maka Nabi menjawab, na'am, iya, ada. Masih tersisa bakti kepada orang tua setelah wafatnya mereka. As-salatu alaihima. As-salah memiliki dua makna. Bisa menyolatkannya dalam artian menyolatkan jenazahnya, atau salat alaihima artinya berdoa untuknya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wal istighfar lahuma, memintakan ampun untuk keduanya. Jadi mengurusi jenazahnya, menyolatkan jenazahnya. Wal istighfar lahuma, dan mintakan ampun untuknya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa infadhu ahdihima, dan menunaikan janji-janjinya, pesan-pesannya. Biasanya orang tua sebelum meninggal memberikan pesan-pesan, atau ketika hidupnya, awas nanti kalau aku mati kamu harus jadi anak yang saleh. Awas kalau aku meninggal nanti engkau jangan berubah, jangan bergeser dari jalan ini, jalan tauhid, jalan sunnah. Ini termasuk bakti kepada orang tua adalah menjalankan pesan-pesannya. Jaga adik-adikmu misalnya, maka kamu jaga sesuai dengan pesan orang tua. Ini juga bakti kepada kedua orang tua ketika beliau-beliau telah wafat. Infadhu ahdihima min ba'dihima, menerapkan pesan-pesannya setelahnya. Yang berikutnya silaturrahim allati la tusal illa bihima, menghubungkan silaturahmi kepada orang-orang yang tidak tersambung kecuali melalui orang tua. Siapa? Keluarga, kerabat dekat yang bersambung karena orang tua. Kakaknya orang tua, adiknya orang tua, paman-paman dan bibi-bibi. Akhwalukum akhwaluna wa a'mamukum wa a'mamuna. Dari am dan khal. Dan juga yang lain-lainnya yang masih berkait. Wa ikram sadiqihima, dan memuliakan sadiqihima. Begitu ada tamu, assalamualaikum, orang tua. Siapa ya? Saya fulan, teman bapakmu. Oh, teman bapak saya. Ahlan wa sahlan, tafadhal. Muliakan dia. Kenapa? Karena ini adalah bakti kepada kedua orang tua. Maka orang tadi, teman orang tua kita akan berkata, subhanallah, orang yang baik punya anak yang baik pula. Orang yang saleh punya anak yang saleh pula. Kalau sampai diperlakukan dengan jelek, maka temannya akan berkata, kasihan si fulan, anaknya seperti ini. Atau mungkin malah mencercanya. Berarti kamu tidak berbakti pada kedua orang tua. Kenapa? Karena menyebabkan orang tuamu dicerca. Dasar bapak yang tidak baik. Dasar bapak yang gak bisa mendidik anak. Saya datang baik-baik dikatakan begini, dikatakan begitu. Lihat, akhirnya orang tuamu yang telah wafat masih dicerca, masih dimaki gara-gara kamu. Berarti kamu tidak berbakti pada orang tua. Maka berbakti pada orang tua juga ikram sadiqihima, memuliakan teman-temannya, teman-teman orang tua. Demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Wal ahaditsu fi hadzal ma'na katsiratan jiddan, dan hadis yang semakna dengan ini sangat banyak sekali. Dalil berikutnya, qala al-musannif rahimahullah. Sudah mendapatkan berapa dalil kita? 3. 1, wa makhlaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kedua, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa tajtanibut taghut. Yang ketiga, yang sedang kita baca, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Taib, jangan lupa dihafal. Jangan lupa dihafal semuanya, matannya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalam surat An-Nisa ayat 36. Lihat kalimat ini. Walaupun lafaz-lafaz berbeda dengan yang tadi, tapi kandungan maknanya sama.
terkandung an-nafyu wal itsbat. Terkandung peniadaan dan penetapan. Peniadaan ibadah kepada selain Allah dan penetapan ibadah hanya untuk Allah. Yang tadi dengan lafaz la ta'budu illa iya. Jangan beribadah kecuali kepada Allah. Sekarang kalimatnya wa'budullah. Beribadahlah pada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mana nafinya? Mana isbatnya? Nafinya la tusyriku bihi syai'a. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Isbatnya wa'budullah. Beribadahlah pada Allah. Berkata dalam syarahnya, qala al-Imad Ibnu Katsir rahimahullah taala, fi hadhihi al-ayah ya'muru ta'ala 'ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya wahdahu, sendirinya. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Fa innahul khaliqul raziq. Karena dialah Allah al-khaliq ar-raziq, yang menciptakan dan yang memberi rezeki. Al-mun'im al-mutafaddil ala khalqihi fi jami'il halat. Dialah al-mun'im yang memberikan kenikmatan-kenikmatan, al-mutafaddil yang memberikan fadilah-fadilah kepada makhluk-makhluknya fi jami'il halat, dalam segala keadaan. Wa huwa al-mustahiq minhum an yuwahhiduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Maka dialah Allah yang berhak, memiliki hak atas mereka untuk mengesahkannya. Yani Allah memiliki hak yang harus dikerjakan oleh mereka para hamba, yaitu an yuwahhiduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu untuk mengesahkannya dalam ibadah, menyendirikannya dalam ibadah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dari makhluk-makhluknya. Intaha. Selesai ucapan Ibnu Katsir rahimahullah. Di sini Ibnu Katsir rahimahullah berdalil dengan rububiyah terhadap uluhiyah, dan demikian para ulama seluruhnya, bahwa rububiyah merupakan perkara yang memiliki konsekuensi uluhiyah. Kalau kita yakin yang menciptakan adalah Allah, dan kita yakin yang memberi rezeki adalah Allah, kita yakin yang memberikan kenikmatan-kenikmatan adalah Allah, dan kita yakin yang mengatur alam semesta, yang menakdirkan takdir-takdir semuanya adalah Allah. Ini rububiyah. Berarti meyakini rububiyah Allah, harusnya beribadahnya pada Allah. Sehingga mereka-mereka yang katanya percaya pada rububiyah, tetapi tidak mau beribadah pada Allah saja, diiringi dengan ibadah-ibadah lain kepada Lata, Uzza dan Manat, maka mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tusharun, tersihir, atau majnun, gila, atau orang yang tidak waras, tidak sadar. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Iya kan? Ayatnya menyatakan kalau kau tanyakan mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Fa anna tu'fakun. Kenapa kalian kok enggak paham? Dalam ayat lain, fa anna tusharun. Kenapa kalian seperti disihir? Sudah tahu yang menciptakan Allah, sudah tahu yang memberi rezeki adalah Allah, sudah tahu pemilik alam semesta adalah Allah, kenapa enggak beribadah pada Allah saja, tidak beribadah pada yang lain? Ini khairan azakumullah, berhujjah dengan rububiyah alal uluhiyah. Berdalil dengan rububiyah untuk uluhiyah. Artinya kalau dikenal, kalau diyakini bahwa Allah adalah Rabb, Al-Khaliq, Ar-Raziq, Al-Mun'im, yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memberi kenikmatan, Al-Mutafaddil ala khalqih, maka semestinya beribadahnya kepada Allah saja. Karena yang lain tidak ada yang seperti itu. Semua sesembahan lain, tidak ada yang Khaliq Ar-Raziq, enggak ada yang menciptakan, enggak ada yang memberi rezeki. Wa hadhihi al-ayah hiya allati tusamma ayatul huquqil 'ashrah. Ayat ini adalah ayat yang dinamakan dengan ayatul huquqil 'ashrah. Karena kalau dilanjutkan ayatnya kamu akan dapat di sana sekian hak-hak dari hak Allah Subhanahu wa taala, hak orang tua, hak tetangga, hak fakir miskin dan sebagainya. Silakan kalian lengkapi ayatnya, maka kalian akan tahu bahwa di sana terkandung huquq al-'ashrah,
Sehingga dikatakan tusamma hadhil ayah ayatul huquqil ashrah. Wa fi ba'd an-nusakh al-mu'tamada min nusakh hadzal kitab taqdimu hadhil ayah ala ayatil an'am. Dalam beberapa naskah-naskah asli, dalam beberapa naskah manuskrip yang asli, yang mu'tamadah, yang memang teranggap dari naskah-naskah kitab ini, ternyata ada yang ditulisnya terbalik. Taqdimu hadil ayah ala ayatil an'am. Didahulukan ayat ini dulu, baru ayat al-an'am. Walihada qaddamtuha limunasabati kalam Ibn Mas'ud al-ati li ayatil an'am liyakuna dzikruhu ba'daha ansab. Taqdim hadil ayah ala ayatil an'am. Berarti ada yang surat An-Nisa dulu yang sedang kita baca. Kemudian Al-An'am. Ini nusakh yang mu'tamadah juga. Ada beberapa nusakh al-mu'tamadah, naskah-naskah yang memang resmi atau yang dianggap benar-benar riwayatnya sahih dari Syekh Muhammad bin Wahab. Tapi sebagian yang lain Al-An'am dulu, baru kemudian An-Nisa. Al-An'am yang mana? Al-An'am yang akan kita baca setelah ini. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. An-Nisa dulu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, kemudian Al-An'am. Ada Al-An'am kemudian An-Nisa. Kebanyakan malah Al-An'am dulu baru An-Nisa. Tetapi setelah An-Nisa ada ucapan Ibnu Mas'ud. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin mengetahui wasiat Rasulullah SAW, maka lihatlah ayat ini. Ternyata bukan ini, tapi yang ini. Sehingga kata beliau, aku memilih naskah yang Nisa dulu baru Al-An'am. Kenapa? Limunasabati kalam Ibnu Mas'ud, untuk mencocoki ucapan Ibnu Mas'ud setelahnya. Ucapan Ibnu Mas'ud setelahnya akan menyatakan nanti barang siapa yang ingin mengetahui wasiat Nabi, falyaqra qauluhu ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Kalau terpisah tidak cocok. Demikian mereka mentahqiq kitab, semua manuskrip dikumpulkan. Kemudian dilihat mana yang lebih rajih dari sisi makna dan mana yang lebih ansab. Kalau ada perbedaan-perbedaan, dan biasanya perbedaan sedikit tidak banyak. Baik, kita lanjutkan dalil yang berikutnya. Hafalkan sebelum semakin banyak. Sekarang sudah mulai agak panjang. 3 ayat dalam surat Al-An'am, ayat 151, 152 dan 153. Qala al-musannif rahimahullah, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu mal al yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. 3 ayat ini semuanya diakhiri dengan dzalikum wasaqum. Yang pertama dzalikum wasaqum la'allakum ta'qilun. Yang kedua dzalikum wasaqum la'allakum tadhakkarun, dan yang ketiga dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Karena diakhiri semuanya dengan kalimat dzalikum wasaqum bihi, demikianlah kami wasiatkan, maka ayat ini dikenal dengan wasayal 'ashr. Ayat yang mengandung wasiat yang 10. Lihat, beda dengan yang tadi. Jangan tercampur antara keduanya. Ayat dalam surat An-Nisa tadi disebut ayatul huquqil ashrah. Ayat yang mengandung 10 hak. Hak Allah, hak orang tua dan lain-lain. Adapun ini 10 wasiat. Diawali dengan tauhid. Dan ini wajhul istishhadnya.
Ini wajhul munasabah antara ayat dalil dengan bab. Babnya tentang tauhid. Maka yang berkait dengan tauhid adalah awalnya. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Marilah kemari, katakan wahai Rasul pada mereka. Marilah kemari, aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian. Yaitu agar kalian jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan kemudian dengan orang tua hendaklah berbuat ihsan. Ila akhirih. Maka kalimat alla tusyriku bihi syai'a ini sebagai syahid min hadhil ayah, sebagai bukti bahwa bertauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun adalah wasiat pertama dan wasiat utama dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imad Ibnu Katsir, lihat dalam syarahnya, qala Al-Imad Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala li nabiyhi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallu ala nabi. Idza dzukirta indahu falam tusalli alaihi raghiba an thumma raghiba an. Nah, fi nafsika, pada dirimu sendiri, tetapi diucapkan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Rasul, li haula'il musyrikin alladzina 'abadu ghairallah. Katakan pada mereka orang-orang musyrikin yang beribadah kepada selain Allah. Wa harramu ma razaqahumullah, yang mengharamkan apa-apa yang Allah rizkikan pada mereka. Musyrikin jahiliyah beribadah kepada kuburan keramat bernama Latta dan menyembah pohon keramat yang bernama Uzza dan menyembah berhala-berhala seperti Manat dan lain-lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada nabinya, katakan pada mereka musyrikin yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharamkan apa yang Allah rizkikan pada mereka. Mereka untuk persembahan kepada berhala, persembahan kepada kuburan keramat Latta, penyembahan atau persembahan sesajen untuk pohon keramat Uzza atau untuk berhala lainnya, mereka memberikan unta atau kambing mereka kepada berhala dan dikasih tanda dengan dipotong telinganya. Dengan dipotong telinganya. Ketika dipotong telinganya, mereka tahu bahwa ini adalah unta sudah diberikan pada berhala, unta sesajen atau unta yang dikatakan sudah dipersembahkan kepada berhala. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dipotong, nggak boleh disembelih, nggak boleh diapakan, bebaskan dia. Kalau makan makanan kalian jangan dilarang. Sama dengan sapi di Solo atau mirip, dan sama dengan kambing di Kanoman. Katanya ini adalah kambing keramat dan sebagainya. Begitu. Kenapa diharamkan? Binatang ternak halal. Kalaupun dikurbankan untuk Allah, maka disembelih pada Idul Adha, dibagikan kepada muslimin, dimakan. Karena halal. Karena itu adalah hewan-hewan yang dihalalkan. Tetapi mereka haramu ma razaqahumullah. Mereka mengharamkan apa yang Allah rezekikan pada mereka. Mereka mengharamkan sendiri untuk diri mereka perkara-perkara yang halal. Dan dikatakan ini dilarang oleh Allah. Padahal Allah tidak memerintahkan pada mereka. Akhirnya Allah mengatakan pada nabinya, katakan pada mereka, ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Marilah kemari. Akan kami bacakan apa yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama justru kesyirikan yang haram. Kenapa yang halal diharamkan? Justru kesyirikan dikerjakan. Kenapa yang halal kalian haramkan? Tidak boleh dimakan dagingnya, tidak boleh. Dan kalau ada lahir unta sudah beranak sampai 10, maka unta itu sudah tidak boleh dipotong, nggak boleh disembelih, nggak boleh diganggu. Itu sudah unta Tuhan, unta berhala. Demikian pula kambing, kalau sudah lahir kembar 2 sekian kali, maka tidak boleh dimakan. Ini aturan-aturan bid'ah yang mereka ada-adakan, mengharamkan apa yang halal. Kenapa kalian haramkan apa yang halal? Padahal sebesar-besar keharaman kalian kerjakan malah, yaitu syirik. Maka Allah katakan, qul, katakan wahai Rasul kepada mereka, ta'alau atlu ma harrama rabbukum, marilah kemari aku bacakan pada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian secara haqqan,
Ay halummu wa aqbilu, marilah kemari, terimalah. Atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku akan bacakan untuk kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Ay aqussu alaikum, makna atlu adalah aqussu, aku kisahkan, aku ceritakan apa yang diharamkan oleh Allah. Ma harrama rabbukum alaikum, tentunya yang diharamkan oleh Rabb kalian haqqan, la takharrusan wala dhanna, bukan tebak-tebakan, bukan perkiraan, tetapi benar-benar haqqan. Adapun mereka sama menyatakan ini diharamkan oleh Allah. Unta yang sudah punya anak 10 nggak boleh dimakan, itu diharamkan oleh Allah. Min aina dalil? Apakah mereka mendapat wahyu atau mendapatkan petuah dari nabi-nabi mereka? Kalla, tidak sekali-kali. Mereka menyatakan seperti itu hanya takharrusan wa dhanna. Maka ucapan mereka bahwa ini dari Allah, ini dari Allah, itu hanya dusta belaka, hanya tebak-tebakan, hanya takharrusan atau dhanna, hanya prasangka. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, katakan pada mereka, aku akan bacakan yang diharamkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah haqqan, yang sebenar-benarnya diharamkan. La takharrusan wala dhannan, bukan dengan tebakan, bukan dengan dhann. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka enggak akan bisa mendatangkan kebenaran sama sekali. Bal wahyan minhu wa amran min indih. Bahkan ini adalah wahyu dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Wa amran min indih, dan perintah dari sisi Allah, yaitu alla tusyriku bihi syai'a, yaitu agar kalian jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan menyertakan bersama Allah Tuhan yang lain. Jangan beribadah bersama ibadah kepada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Wa ka'anna fil kalami mahdhufan dalla alaihi siyaq taqdiruhu wasaqum alla tusyriku bihi syai'a. Sepertinya pada ucapan ini ada sesuatu yang tidak tersebut, mahdhuf. Dalla alaihi siyaq, ditunjukkan oleh konteks kalimatnya. Artinya tidak tersurat tetapi tersirat. Tidak tertulis, tidak tersebut tapi terpahami. Apa itu takdirnya? Takdirnya adalah wasaqum alla tusyriku bihi syai'a, bahwa aku wasiatkan pada kalian agar jangan syirik. Wasaqum kalimat dari mana? Mahdhuf. Tahunya mahdhuf dari mana? Karena di akhirnya ada kalimat dalikum wasaqum, berarti semua ini wasiat. Walihada qala fi akhiril ayah, oleh karena itu dikatakan di akhir ayatnya dzalikum wasaqum bihi, intaha, selesai ucapan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Berarti takdirul kalam, seakan-akan makna ayat ini adalah Allah wasiatkan kepada kalian agar jangan kalian syirik. Qultu fayakunul ma'na, maka aku katakan, kata Syekh Abdurrahman Al-Utsyaimi, maka jadilah maknanya harrama alaikum ma wasaqum bitarkih. Aku wasiatkan kepada kalian apa yang dia wasiatkan untuk ditinggalkan. Diharamkan atas kalian apa yang sudah diwasiatkan untuk ditinggalkan. Minal isyraki bihi, yaitu dengan kesyirikan. Yaitu kesyirikan. Saya ulangi, harrama alaikum ma wasaqum bihi bitarkih minal isyraki bihi. Diharamkan atas kalian apa yang telah diwasiatkan pada kalian untuk ditinggalkan, yaitu kesyirikan. Wa fil Mughni Ibn Hisham, yani Mughni Labib Ibn Hisham, kitab lughah, fi qawlihi ta'ala, ketika menerangkan makna atau menerangkan i'rabnya alla tusyriku bihi syai'a, apa maksudnya dan apa maknanya? Dikatakan oleh Ibn Hisham, qala sab'atu aqwalin, ada 7 pendapat dalam menerangkan makna alla tusyriku bihi syai'a. Ahsanuha, yang paling bagusnya, yang paling baiknya, hadzal ladzi dzakarahu Ibnu Katsir. Yang paling bagusnya adalah apa disebutkan oleh Ibnu Katsir tadi. Apa itu?
harrama alaikum ma wassakum bihi bitarkihi minal isyraki bihi. Atau yang langsung lafadznya Ibnu Katsir itu lafadznya Syekh Abdurrahman. Qala wassakum alla tusyriku bihi syai'a. Di sana ada yang mahdhuf taqdiruhu wassakum. Berarti wassakum alla tusyriku bihi syai'a. Ini ahsanuha. Wa yalihi, dan yang kedua, tadi yang paling bagusnya, sekarang yang kedua. Ubayyinu lakum dzalika li alla tusyriku. Aku terangkan pada kalian agar kalian jangan syirik. Aku terangkan pada kalian, aku jelaskan pada kalian agar kalian jangan syirik. Fahudhifatil jumlatu min ahadihima, maka dimahdhufkan jumlahnya dari salah satunya. Perhatikan, mana yang dimaksud yang hudhifat? Mana jumlah yang hudhifat? Kalimat ubayyin lakum tuhudhifat. Ubayyin lakum dzalika. Baru kemudian langsung menyatakan alla tusyriku, agar jangan berbuat syirik. Atau bahasa lainnya wassakum. Ubayyin lakum ini wassakum. Wa harful jarri wa ma qablahu minal ukhra, dan juga dimahdhufkan huruf jarnya. Tadinya li alla, tetapi li-nya mahdhuf juga, maka langsung alla tusyriku. Harusnya li alla. Berarti kalau dengan yang kedua bagaimana i'rabnya an tusyrik alla tusyriku? Alla tusyriku fi mahalli jarrin bili. Jumlah tersebut fi mahalli jar karena ada li alla tusyriku, agar engkau jangan berbuat syirik. Atau dengan bahasa lain dari para ahli nahwu, wa an wal fi'l, berarti masdar allati yata'allaf, masdar yang terbentuk dari an dan fi'l fi mawdi'il jar majrurun fi mawdi' al-jar bili. An dengan fi'il mudhari' jadi masdar tuh. Seperti alla tusyriku, maknanya tidak isyrak. An dengan tusyriku jadi isyrak. Karena an itu disebut dengan harfu masdarin, huruf yang bisa menjadikan fi'il jadi masdar. Amartukum bi an tadrib. Boleh enggak saya katakan amartukum bid-darb? Sama. Bi an tadriba. An wa ma ba'daha, an wal fi'l sama dengan masdar, yaitu ad-darb. Berarti amartu bi an tadrib itu sama dengan amartuka bid-darbi. Mafhum? Kembali kepada kitab. Qala rahimahullah. Walihada idza su'ilu amma yaqulu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu yaqulu ibudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Karena ayat sudah menunjukkan dan memerintahkan kepada Nabi agar menyampaikan kepada musyrikin bahwa yang diharamkan adalah kesyirikan. Kenapa kalian mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah? Justru yang diharamkan oleh Allah yang paling besarnya adalah syirik. Walihada idza su'ilu amma yaqulu lahum Rasulullah, oleh karena itu ketika mereka ditanya, musyrikin ketika ditanya, apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW pada mereka? Mereka akan menjawab, qalu ibudullaha wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum. Kama qala Abu Sufyan li Hiraql, sebagaimana ucapan Abu Sufyan kepada Heraklius. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang sahih bahkan dalam Bukhari. Raja Heraklius, Raja Romawi, Herakl adalah Heraklius, Raja Romawi, datang kepadanya tamu-tamu dari Arab, pasukan dagang atau kelompok dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan.
Dikumpulkan mereka, dipanggil oleh raja. Dan ditanya, aku mendengar di tempat kalian ada seorang yang mengaku nabi. Coba terangkan pada kami, siapa pemimpin kalian, siapa juru bicara kalian? Maju Abu Sufyan. Waktu itu masih kafir semuanya musyrikin. Ditanya dengan sekian pertanyaan. Aku akan tanya kamu dan jawab dengan jujur. Dan kalian, kalau dia jujur katakan jujur, kalau dia dusta katakan dia dusta. Ditanya bahwa apa yang didakwahkan oleh orang tersebut, dia mengajak pada apa? Dijawab, dia berkata, qulu la ilaha illallah tuflihu. Atau dalam riwayat, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dia hanya berkata, beribadahlah pada Allah dan jangan menyekutukannya dengan suatu apapun. Apakah dia pernah punya turunan raja? Tidak pernah, kata Abu Sufyan. Apakah dia pernah berdosa sebelum ini? Kalau kalian mengatakan ini dusta, apakah dulu pernah berdosa? Dia tidak pernah berdosa sebelum ini. Apakah sekian pertanyaan? Sampai dijawab semuanya dengan jujur oleh Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan berkata, kalau saja aku tidak tahu bahwa dusta itu adalah akhlaknya para budak rendahan, aku akan berdusta. Tetapi karena aku tahu bahwa itu adalah akhlak para budak yang rendah, maka aku tidak akan berdusta. Dijawab dengan jujur semuanya. Sampai dijawab oleh Raja Heraklius, kalau dia pernah ada turunan di atasnya, orang tuanya dari raja-raja, mungkin aku akan berkata, dia hanya ingin mencari kerajaan bapaknya. Kalau saja dia pernah berdusta, aku akan mengatakan itu adalah berdusta. Tapi kenyataannya dia tidak pernah berdusta sebelum itu. Dan dia bukan turunan raja. Dan dia bukan demikian-demikian. Sampai akhir dia berkata, dan ini pasti adalah seorang yang benar-benar diutus oleh Allah Ta'ala. Kalau saja dia diutus dari sini, di negeriku ini, aku akan cuci kakinya, aku akan cium kakinya. Dan ini menggelisahkan semua staf kerajaan. Sampai kemudian dituntut dengan tuntutan-tuntutan oleh mereka. Tetapi, na'udzubillah, dia lebih memilih kekufuran daripada keimanan. Padahal sudah hampir percaya. Sudah menghitung dengan logikanya bahwa ini tidak mungkin kecuali jujur. Asyahid dari kisah ini adalah ucapan musyrikin ketika ditanya bagaimana dakwah Rasul. Dia mengajak pada apa? Simple jawabannya, dan itu sama-sama diketahui oleh mereka semuanya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Berarti makna la ilaha illallah adalah beribadahlah pada Allah dan jangan beribadah pada lainnya. La ilaha maknanya tiada ilah yang berhak diibadahi. Berarti la tusyriku bihi syai'a. Sedangkan illallah maknanya wa'budullah. Kecuali Allah. Artinya beribadahlah pada Allah saja. Berarti khonibdina azakumullah, ayat ini pun mendukung makna la ilaha illallah dengan tepat persis sama. Wa hadha huwa alladhi fahima Abu Sufyan wa ghairuhu. Dan itulah yang dipahami oleh Abu Sufyan dan lain-lainnya. Min qawli Rasulullah SAW lahum. Mereka memahami, musyrikin memahami, dan Abu Sufyan sebelum masuk Islamnya, radhiyallahu ta'ala anhu, karena beliau masuk Islam, dan juga terbunuh dalam jihad fisabilillah, sehingga kita doakan radhiyallahu ta'ala anhu. Min qawli Rasulullah SAW lahum, qulu la ilaha illallah tuflihu. Berarti mereka memahami makna ucapan Rasulullah, qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, kalian selamat. Musyrikin paham maknanya qulu la ilaha illallah adalah beribadahlah pada Allah dan jangan beribadah pada lainnya. Berdoalah pada Allah, jangan berdoa kepada lainnya. Memberikan kurban-kurban untuk Allah, jangan memberikan kurban untuk lainnya. Itu mereka pahami. Kalau mereka orang Arab paham betul apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah, maka ketika mendakwahkan kepada selain Arab, pada orang Ajam, harusnya dijelaskan dan dirincikan. Saya masuk Islam. Baik, ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Paham enggak apa maknanya? Paham? Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa maksud tidak ada Tuhan selain Allah? Maksudnya kamu harus meninggalkan sesembahanmu yang lama. Kamu harus meninggalkan persembahan kamu kepada berhala, kepada kuburan, kepada patung Buddha kalau dia dari Buddha, meninggalkan
pengakuan Isa sebagai Tuhan kalau kamu dari Nasrani, kan begitu. Ini mana la ilaha illallah? Harus dijelaskan. Sehingga dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah bil fahmi. Jangan modelnya Wali Songo yang katanya entah benar entah salah. Katanya dakwahnya dengan gong, tung 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 tung, mereka kumpul semua, ucapkan la ilaha illallah, mereka ucapkan la ilaha illallah. Selesai, muslimin semua. Padahal mereka pulang masih memberikan sesajen pada dewa dan dewi. Masih percaya adanya Dewi Sri di sawah mereka. Mereka berikan sesajen. Mereka masih meyakini adanya dewa yang ada di lautan, Nyi Roro Kidul. Mereka berikan sesajen. Mereka masih meyakini adanya sekian semua dari Hindu. Fahadha qauluhum la ilaha illallah biduni fahmin. Ucapan mereka la ilaha illallah tanpa paham sama sekali. Baik, kembali kepada kitab. Qauluhu wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbakti. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, makna ihsan ilal walidain, berbuat ihsan atau berbakti kepada kedua orang tua adalah birruhuma wa hifdhuhuma wa siyanatuhuma wa imtithalu amrihima wa izalatur riqqi anhuma wa tarkus sultanati alaihima. Kata Qurtubi rahimahullah, maknanya berbakti pada kedua orang tua adalah birruhuma, berbuat baik pada keduanya. Wa hifdhuhuma, menjaga keduanya. Wa siyanatuhuma, melindungi keduanya. Wa imtithalu amrihima, dan melaksanakan perintah-perintahnya selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT. Sebab kalau bertentangan dengan perintah Allah, apa kata Allah? Fa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jangan taati keduanya. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi pada perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang tidak dilarang dalam Quran dan Sunnah, taati. Apakah disuruh membantu pekerjaannya, membantu di tokonya, membantu di sawahnya, di ladangnya, taati. Wa izalatur riqqi anhuma, dan berupaya menghilangkan perbudakan pada keduanya. Kalau orang tuanya masih dalam keadaan budak, dimiliki orang lain, sedangkan kamu sudah merdeka, maka hendaklah kamu mengumpulkan uang, mencicilnya untuk memerdekakan orang tuamu. Ini berbakti pada kedua orang tua. Izalatur riqqi anhuma, menghilangkan riqaq, menghilangkan perbudakan dari keduanya. Lepaskan belenggu perbudakan dari keduanya. Wa tarku sultanati alaihima, dan jangan menguasainya. Tinggalkan sultanah alaihima. Sultanah artinya kamu merasa seperti sultan di atas kedua orang tua. Pak, ambilkan ini. Bu, ambilkan itu. Pak, jangan begini. Pak, hendaklah begini. Ini na'udzubillah sultanah alaihima. Ini durhaka pada kedua orang tua. Jangan diperbudak. Na'udzubillah, apalagi menjadikan orang tuanya seperti pembantu. Seperti khaddam wa khaddamah. Seperti pembantu dan pelayan yang melayani dia. Astaghfirullah. Fahada sultanah alaihima. Maka apa makna berbakti pada kedua orang tua? Tarkus sultanati alaihima, meninggalkan sultanah alaihima, tidak menjadi sultan di atas keduanya. Kalimat ihsanan nusiba alal masdariyah. Dia mansub karena dia masdar maf'ul mutlaq. Wa nasibuhu fi'lun mudmar. Yang menasabkan apa? Yang menyebabkan dia mansub. Mansubun bi syai' bi fi'l mudmar. Fi'il yang tidak terlihat atau tidak tersebut, tetapi terpahami. Tidak tersurat tapi tersirat. Min lafzihi, fi'ilnya min lafzihi. Fi'ilnya dari lafaz itu juga. Kalau ihsanan fi'ilnya apa? Ahsinu, berbuat ihsanlah. Atau tuhsinu, an tuhsinu bil walidaini ihsanan. Berarti apa i'rabnya ihsanan? Ihsanan i'rabnya maf'ulun fihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah zahirah atau muqaddarah? Zahirah ala akhirih.
Ya toh? Sudah belajar toh? Nah. Takdiru, maka takdirnya seakan-akan berkata wa ahsinu bil walidaini ihsana. Hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua dengan ihsanan. Kalimat ahsinu tidak tersebut, tetapi adanya ihsanan dengan mansub itu mesti ada sesuatu yang membuat dia nasab, kan begitu. Ini bahasa Arab. Indahnya bahasa Arab dan simpelnya bahasa Arab. Kalau udah ada ihsanan diperintahkan dengan kebaikan, artinya hendaklah berbuat baik dengan kebaikan. Berarti ihsanan menunjukkan kalau di sana ada fi'lun mudmar, ada fi'il yang tidak tersebut atau tersembunyi yang dari maf'ulnya atau dari lafadznya. Kalau ihsanan berarti ahsinu. Nah. Wa qawluhu wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kita bahas insyaallah pada kali mendatang billahi taala. Berarti kita mendapatkan berapa wasiat? 2 wasiat. Alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Enggak dibahas panjang masalah orang tua karena sudah dibahas pada yang sebelumnya, ya. Pada ayat yang sebelumnya, yaitu alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang melakukan kesyirikan ada berbagai macam keadaan. Kalau melakukan kesyirikan ada jahlin, dalam keadaan nggak ngerti, itu akan dia masih sholat, dia masih puasa, maka mudah-mudahan karena kebodohannya dia berbuat seperti itu, sehingga doakan semoga Allah mengampuni kesalahannya, kebodohannya. Baik, ilahuna. Jazakumullahu khairan.